Ada yang bertanya, Pak Setio, backtest itu wajib nggak sih? Dan kalau misalkan wajib, itu berapa lama ya? 1 tahun kah? 2 tahun kah? 1 bulan kah? 1 minggu kah? Gitu ya teman-teman ya. Jadi begini ya teman-teman, urusan backtest ini dia sebenarnya cukup menarik ya. Karena begini, sepanjang pengetahuan saya ya, kalau saya baca buku-buku ya, tidak ada konsensus tentang ini, bahwa apakah trader tuh dia wajib backtest atau tidak. Itu tidak ada konsensus yang bulat gitu ya teman-teman ya. Dan saya kira misalkan bukunya Mark Douglas atau bukunya Van Tarp ya teman-teman ya, mereka tidak menentang backtest, tapi mereka lebih menekankan kepada sisi psikologisnya ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Tapi kalau sekali lagi kita ada sisi yang lain, misalkan kalau kita seperti Robert Pardo, dia kan of course dia orang mechanical ya teman-teman, dia menulis buku tentang bagaimana kita ya pendeknya melakukan backtest gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi balik lagi tidak ada konsensus, dan saya kira ini wajar-wajar saja, karena menurut saya ya teman-teman ya, backtest itu dia wajib dilakukan bagi trader yang mechanical. Trader yang mechanical itu kalau kita kategorikan gitu ya teman-teman, yang paling kastanya itu paling tinggi itu adalah quantitative trader ya, semacam Jim Simons ya teman-teman. Jadi quant trader, nah itu wajib ya menurut saya ya teman-teman. Kenapa? Karena mereka tuh mau bermain dengan data yang banyak sekali ya teman-teman. Jadi ini wajib. Nah, masalahnya bagi kita kalau kita masuk ke kategori itu, kita bukan levelnya di situ, dan saya yakin Anda juga bukan levelnya di situ ya teman-teman. Yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang ahli-ahli statistik, Jim Simons, dan orang-orang yang banyak bekerja di perusahaannya dia, Renaissance, Medallion, itu orang-orang ahli matematika, ahli statistik ya teman-teman. Mereka bisa membuat model-model matematika, model-model statistik yang bisa diterapkan di market. Saya nggak bisa, kalian juga nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi untuk yang kasta ini ya udah kita tinggalin aja, itu bukan ranah kita ya teman-teman ya. Nah, ranah kita itu yang paling banter yang kita bisa lakukan di backtest yang mechanical ini adalah kalau kita pakai indikator ya teman-teman, moving average, RSI, stokastik, dan teman-temannya itu ya, ini kasta yang lebih rendah gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa dalam artian misalkan kalau saya nggak bisa coding ya teman-teman, Anda juga 90% nggak bisa coding kan. Anda bisa sewa coder gitu ya. Gua mau backtest sistem ini dong, gua bikin backtest, kriterianya gua kasih ke lu, lalu kemudian dia bikin robotnya, lalu kita pergi ke MetaTrader, kita pencet set F6 strategi tester, lalu muncul hasil backtestnya. Waduh gitu ya teman-teman, yang muncul gitu ya. Nah, masalahnya itu bisa dilakukan ya teman-teman, itu bisa dilakukan, tapi menurut saya sekali lagi idealnya backtest yang mechanical itu dilakukan oleh orang yang mengerti statistik ya. Jadi tidak sekedar pencet tombol ya teman-teman. Menurut saya idealnya seperti itu masih sangat kompleks. Belum lagi kita bicara soal data, apakah datanya bisa dipercaya atau tidak ya teman-teman, seperti itu. Jadi backtest yang mechanical itu tidak sesederhana yang kita bayangkan ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian ada juga sebenarnya trader-trader, penulis-penulis yang mereka itu tidak bukan sekali lagi bukan melawan ya, tapi mereka nggak terlalu menekankan backtest yang gimana-gimana gitu ya teman-teman. Terutama trader-tradernya yang sifatnya discretional ya teman-teman, yang mainnya misalkan lebih banyak ke price action gitu ya teman-teman ya. Apalagi orang-orang kayak Joe Soros, Stanley Druckenmiller, mereka mainnya pakai makro, apanya mau di backtest gitu ya teman-teman ya. Karena mereka itu kan lebih banyak ke insting ya, lebih banyak ke bagaimana intuisi mereka dalam membaca situasi yang ada ya teman-teman ya. Nah, itu cara backtestnya gimana? Kan nggak bisa di backtest hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya balik lagi, selain kita mau tergantung cara style kita ya teman-teman ya, backtestnya mau seperti apa. Sekali lagi kalau price action tuh juga susah di backtest ya. Contoh sederhana saja nih, misalkan gua mau trading price action nih, misalkan gua pakai pin bar lah, katakanlah pin bar ya teman-teman. Gua pakai pin bar nih, yang mau di backtest tuh pin bar ya. Kan kita masih bingung juga, ini pin bar ini kriterianya apa ya, bodinya itu berapa persen dari semua ukuran ekornya, batangnya itu ya teman-teman ya. Lalu ekornya itu juga ukurannya berapa maksimal. Itu kan hal-hal yang kuantitatif seperti itu kan sulit sekali kalau kita
mau di backtest secara mekanikal. Jadi ada banyak orang yang berpendapat, terutama orang-orang yang mereka tradingnya itu discretional ya teman-teman, backtest itu saya kira itu wajib ya, tapi buat mereka ya teman-teman, mereka mengatakan backtest tuh ya mau nggak mau ya, tapi yang lebih ditekankan oleh trader-trader yang lebih banyak mainnya ke price action, ke discretional trading itu adalah biasanya screen time ya. Mau nggak mau, jadi mereka harus memperbanyak waktu screen time di layar ya teman-teman. Mereka banyak menganalisa, banyak latihan chart dan lain sebagainya daripada backtest ya teman-teman ya. Itu at least dari satu pandangan. Jadi kalau misalkan dikatakan, Pak, apakah backtest itu perlu? Sekali lagi nggak ada konsensus ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya Anda wajib paham itu aja. Kan mustahil ya teman-teman ya, Anda ingin menggunakan sebuah trading system, tapi Anda nggak paham trading systemnya, itu kan mustahil. Ya teman-teman ya, bagaimana bisa paham sebuah trading system? Ya sedikit banyak Anda harus backtest. Ya teman-teman, sedikit banyak Anda harus backtest. At least kalau Anda di trading view replay ya teman-teman ya. Jadi Anda harus paham trading system Anda ya teman-teman ya. Nah lalu pertanyaan yang selanjutnya, berapa lama ya teman-teman, berapa lama? Ini juga sama, nggak ada konsensusnya ya teman-teman. Kalau saya baca di bukunya Robert Pardo itu, dia memberikan sebuah jarak yang ekstrim ya teman-teman. Minimal tuh 50 kali trade, bukan maksimal ya, istilahnya tuh ekstrimnya tuh 1000 trade. Jadi ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan gitu ya teman-teman ya. Minimal itu 50 trade. Kemudian kalau 1000 trade itu udah ekstrim. Ya teman-teman, kalau saya suka ngomong ya 100 kali trade sampai 300 kali trade lah. Ya teman-teman ya. Nah, tapi sekali lagi balik lagi, itu tidak ada konsensus ya teman-teman, tidak ada konsensus di situ. Tapi yang saya yakini begini, backtest itu bukan soal kita tradingnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 30 tahun, 50 tahun, enggak ya. Backtest itu menurut saya, kalau Anda melakukannya, yang penting itu adalah apakah backtest itu dilakukan sudah melewati berbagai macam jenis market. Jenis market ya teman-teman, kita tahu jenis market itu kan ada yang trending, ada yang sideways ya teman-teman. Kemudian kita juga yang paling penting menurut saya itu adalah volatilitasnya tinggi atau yang volatilitasnya rendah. Nah, menurut saya ya, kita hanya cukup, saya sendiri backtest ya teman-teman ya, supaya kalian tahu. Menurut saya kita itu sebenarnya cukup untuk mengalami di backtest kita tuh jenis-jenis market yang seperti ini, ketika dia trending, ketika dia sideways, dan ketika volatilitasnya tuh naik, tinggi atau rendah. Saya kira itu adalah kondisi ya. Jadi kita nggak hanya sekedar ngomong 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya, tapi kita ngomong yang lebih substantif sebenarnya itu adalah apakah proses pengujiannya itu, backtestnya itu, dia sudah melewati segala macam jenis market ya, atau sebanyak mungkin jenis market ya teman-teman. Itu juga menurut saya malah yang paling penting. Misalkan kita, wah 2 tahun gua udah backtest nih 5 tahun, tapi 5 tahun itu kebanyakan trending atau kebanyakan sideways, saya kira itu juga tidak representatif ya teman-teman ya. Menurut saya begitu. Jadi sekali lagi, yang lebih penting juga bukan sekedar waktu berapa lama, tapi juga jenis-jenis marketnya udah tercover belum ya teman-teman. Menurut saya sih seperti itu ya. Nah, itu pandangan saya. Kalau menurut kalian gimana, silahkan tulis di kolom komentar.